Syederalun, pemerintah membantah perumusan Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua tidak melibatkan buruh. Perumusan kebijakan yang mengubah usia klaim jaminan hari tua atau JHT menjadi minimal 56 tahun disebut telah melibatkan seluruh stakeholder. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker menegaskan, selain para pengusaha dalam perumusan Permenaker tersebut juga telah meminta pendapat para buruh. Kepala Biro Humas Kemenaker, Khairul Fadli Harahap mengatakan, perumusan aturan melibatkan serikat buruh atau serikat pekerja, hingga para pengusaha seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Adapun batas minimal klaim JHT pada usia 56 tahun itu tertuang dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Usia 56 tahun dibatasi untuk melindungi pekerja pasca tidak bekerja lagi nantinya. Tujuannya agar memiliki hidup terjamin di masa tua. Jika pekerja mengundurkan diri atau terkena PHK dari kantor, ada program lain yang bisa dimanfaatkan. Untuk pekerja yang ter-PHK bisa memanfaatkan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Sementara pekerja yang mengundurkan diri dan ingin berwirausaha bisa memanfaatkan tenaga kerja mandiri atau TKM. Sesuai amanat Undang-Undang SJSN, program JHT ini dibangun berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Prinsip tabungan wajib yang dimaksud bahwa manfaat JHT tersebut berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Manfaat JHT akan diterimakan secara lamsam atau sekaligus. Besaran akumulasi iuran dan hasil pengembangannya ini setiap saat dapat dilihat atau dipantau oleh masing-masing pekerja atau buruh melalui website BPJS Ketenagakerjaan.